Episode 43. Ayo sayang mama antarkan ke rumah sakit. Ucap Bu Ratih lembut. Tidak perlu ma, ini hanya masuk angin biasa karena semalam. Mita tidak meneruskan ucapannya. Kenapa semalam? Tanya Bu Ratih penasaran. Semalam AC-nya terlalu dingin ma. Jawab Gio cepat. Aku lupa menyetel remote AC-nya. Lanjut Gio. Benar tidak apa-apa sayang? Tanya Bu Ratih dan diangguki Mita pelan. Diminum dulu air jahenya agar bisa meredakan rasa mualnya. Ucap Bu Ratih saat melihat Bibi membawakan segelas air jahe dan sarapan untuk Mita. Sayang sarapan dulu biar ada tenaga. Ujar Gio mengambil piring yang sudah berisi nasi. Aku mau bubur ayam. Bau nasinya sangat menyengat. Ucap Mita menutup hidungnya membuat Bu Ratih semakin yakin dengan pemikirannya saat ini. Ari jahenya saja yang diminum dulu sayang. Nanti mama pesankan bubur ayam dengan langganan mama. Mita segera meminum air jahenya. Dan Bu Ratih langsung keluar. Mita memeluk lengan Gio. Tubuhnya sedikit lemah karena habis muntah tadi. Gio meraba kening Mita. Dia merasa tidak ada yang panas. Kamu sakit? Tanya Gio dan dijawab gelengan oleh Mita. Aku tidak mau ditinggal. Rengek Mita manja membuat Gio sedikit bingung, tidak biasanya wanita supernya ini merengek. Baring ya sayang. Sebentar lagi buburnya datang. Aku harus menghubungi sekretarisku dulu memintanya menyelesaikan pekerjaan hari ini. Mita menggelengkan kepalanya saat Gio hendak pergi. Dia ingin Gio menghubungi sekretarisnya di sebelah dirinya. Akhirnya Gio mengalah. Mas, apa-apa kamu? Ujar Jihan menarik tangan Farel saat melihatnya berjalan dengan perempuan lain. Jihan, kamu, tunjuk Jihan pada perempuan yang ada di sebelah Farel. Dia sudah memiliki anak dan istri, kenapa kamu masih mengganggunya? Ji, kamu gila? Kita sudah bercerai. Aku tidak ada hubungan lagi denganmu. Kamu bebas, ucap Farel. Mas, ingat pulang mas. Ingat anakmu. Aku sudah memberikan rumah untukmu Ji. Jadi tidak ada lagi yang harus kamu tuntut dari aku. Mit saja tidak meminta apapun dari perceraian kami dan pernikahan kami sah di mata hukum dan agama. Aku masih berbaik hati padamu. Jangan lagi menggangguku Ji. Kita sudah berpisah. Tegas Farel membuat Jihan terdiam. Hatinya sakit saat Farel membuatnya seperti ini di hadapan perempuan lain. Jihan seakan tidak ada lagi harga diri dibuatnya. Mas, pekik Jihan, tapi tidak dihiraukan oleh Farel. Dia terus berjalan meninggalkan Jihan. Rel, kasihan dia, ucap perempuan yang ada di sebelah Farel. Aku sudah pusing menikah dengan Jihan. Aku menyesal dulu menyia-nyiakan Mita. Aku Farel pada Diana teman satu ruangan dengannya. Dan Diana juga tahu kalau Farel dan Mita dulu pernah menikah. Diana dan Farel siang ini baru selesai meeting di salah satu restoran yang ada di mall tersebut. Langsung pulang ke kantor Rel. Pak Gio nggak masuk. Katanya Bu Mita sakit. Sakit? Mita sakit? Gumam Farel. Ayo Rel. Masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Ajak Diana dan diangguki Farel.
Hati Farel menjadi tidak tenang karena mendengar kabar Mita sakit. Ingin rasanya mengunjungi Mita, tapi itu hal yang tidak mungkin dia lakukan. Hamil. Pekik Bu Ratih bahagia membuat seisi rumah heboh. Bu Ratih sengaja memanggil dokter pribadi mereka untuk datang ke rumahnya karena dia melihat gelagat berbeda dari Mita. Dia curiga jika Mita saat ini tengah berbadan dua, ternyata kecurigaannya itu tepat. Sepertinya iya Bu. Tapi untuk membuktikannya langsung datang ke rumah sakit saja. Jawab sang dokter. Papa, kita jadi oma dan opa. Ucap Bu Ratih tersenyum manis. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Kamu telat sayang, tanya Gio dan diangguki Mita pelan. Memang Mita sudah telat datang bulan beberapa hari ini? Tapi untuk bulan ini, dia sengaja tidak menggunakan tes pack. Karena takut hasilnya negatif seperti sebelum-sebelumnya dan membuatnya kecewa. Alhamdulillah, tapi masih belum pasti. Aku takut membuat kamu kecewa. Aku Mita pelan. Apapun hasilnya aku terima. Sore ini kita langsung periksa ke klinik ya. Ajak Gio dan diangguki Mita patuh. Bu Ratih tersenyum kecil melihat kebahagiaan anak. Dan menantunya ini, semoga Mita benar-benar hamil agar bisa melengkapi hari-hari keluarga mereka. Ibu paruh baya ini sangat menginginkan kehadiran seorang cucu di rumah besarnya ini. Jangan gila Rel, kamu mau dipecat dan menjadi pengangguran. Ujar Diana. Tapi perasaanku beda Di. Aku ingin melihat keadaan Mita meskipun sebentar saja. Rel. Itu hanya perasaan bersalahmu saja karena dulu sudah menyia-nyiakan Mita dan sekarang dia dimiliki orang lain kamu malah tidak terima. Di, aku hanya ingin memastikan saja tidak lebih. Rel, biarkan Mita bahagia. Ikhlaskan dia mungkin Pak Gio memang jodoh terbaiknya saat ini. Ucap Diana mencoba menjelaskan pada Farel kalau posisi Mita saat ini sebagai istri dari atasannya bukan hanya sekedar mantan istrinya. Farel terdiam kaku. Benar yang dikatakan Diana kalau Mita adalah istri dari bosnya. Perempuan yang sudah dia sia-siakan dulu. Selamat Pak, Bu. Janinnya berkembang dengan baik. Ujar sang dokter membuat Mita terdiam dan menitikkan air mata. Dia hamil. Perempuan yang dihina habis-habisan ini hamil. Perempuan yang dikatakan mandul dan ditinggalkan suami pertamanya ini tengah hamil saat ini. Sayang. Panggil Gio membuat lamunan Mita buyar. Saya benar-benar hamil dok. Tanya Mita meyakinkan. Iya Bu. Usianya sudah 6 minggu dan harus dijaga dengan baik ya, jawab sang dokter tersenyum kecil. Makanannya harus bergizi Bu. Susu ibu hamilnya jangan lupa agar ada nutrisi pada janin ibu. Jika ada keluhan bisa kembali lagi kemari. Jelas sang dokter sambil meresepkan beberapa vitamin untuk Mita. Setelah keluar dari ruangan dokter kandungan tersebut, Gio menuntun Mita pelan. Gio juga ikut bahagia karena istrinya ini hamil. Mukjizat yang mereka tunggu selama ini. Ternyata Tuhan tidak tidur, dia selalu mendengar doa umatnya yang teraniaya, pikir Mita. Kamu sedih? Tanya Gio saat mereka sudah di dalam mobil. Aku bahagia Iyo. Terima kasih sudah membuatku menjadi wanita seutuhnya dan kamu sayang, terima kasih sudah hadir di rahim mama. Dan membuat mama menjadi wanita sempurna.
ujar Mita tersenyum manis sambil mengelus perutnya yang masih datar. Tak ada lagi yang lebih bahagia selain kabar ini bagi Mita.